Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dali Muhammad Suhartomo, spesialis obstetrik ginekologi dengan NIDN 0013049004 dan PTK 9762866691310072. Saya merupakan dosen di Departemen Obstetrik Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk sertifikasi dosen di bidang pengajaran saya, yaitu di blok Reproductive System Disease dengan kode blok KUB 2603 dengan urut SKS 3,01. Ini merupakan blok ketiga dari semester 6 dari blok 6.3. Dengan deskripsi blok adalah merupakan blok ketiga dari semester 6. Pada blok ini mahasiswa akan belajar mengenai ilmu kedokteran klinik yang mempelajari masalah klinis atau penyakit khususnya di bidang reproduksi dan embriologi. Dengan kontributor saya di blok ini adalah sebagai dosen di obstetrik dan ginekologi. Sebagai CPL-nya adalah diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan pengetahuan ilmiah dalam rangka melakukan perubahan terhadap fenomena kedokteran dan kesehatan melalui tindakan kedokteran dan intervensi kesehatan pada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia, serta kemajuan ilmu dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang memperhatikan kajian inter dan multidisiplin, inovatif, dan juga teruji. Sedangkan untuk capaian pembelajaran bloknya pada kode 6P633 dapat menjelaskan definisi, tanda, dan gejala penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian pada kode P634 dapat menjelaskan patogenesis, patomekanisme, patofisiologi penyakit di sistem reproduksi. Dan pada kode CPB P635 dapat menjelaskan dan menegakkan arus penyakit serta sistem reproduksi. Topik yang akan saya berikan nanti adalah terkait dengan topik uroginekologi resolusi estetika dengan metode pembelajaran akan terdiri dari kuliah, kemudian diskusi kelompok dengan problem based learning terkait dengan pengetahuan dan komunikasi, terjadi juga praktikum dan juga nanti ada sistem penilaiannya yang terdiri dari ujian tulis dari CBT, kemudian ada ujian SOKA dan juga ada IDEN dengan perhitungan 53% untuk CBT, SOKA di 31% dan IDEN 16%. Baik, setelah ini saya akan mencoba untuk merealisasikan kuliah saya dengan mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, pada siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan patofisiologi perut organ panggul ya. Ini sesuai dengan RPB kita di blok 6.3 terkait dengan uroginekologi. Nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana terjadinya proses POP itu sendiri, faktor-faktor risikonya, kemudian apa saja yang berperan di situ ya. Baik, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, satu lagi yang penting kita presensi dulu. Udah ada absen dulu? Ya, absen ya. Oke. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan mencoba membicarakan terkait dengan apa sih itu sebenarnya perut organ panggul, apa itu uroginekologi ya, anatomi apa yang berperan di situ, terus apa saja yang berperan di POP itu, apa aja organ-organ yang turun di situ ya. Kemudian ada klasifikasinya, bagaimana terjadinya dan faktor risiko apa yang berperan di situ ya. Kita bahas satu persatu. Oke, ya. Jadi uroginekologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang baru ya di Obgyn. Jadi dia mempelajari terkait dengan anorektal, kemudian saluran kencing bagian bawah, dan juga saluran reproduksi. Yang di situ juga ada berkaitan dengan sekalian struktur dan juga organ-organ penggantungnya di situ ya. Jadi apabila ada terjadi sesuatu gangguan terkait dengan organ supportnya, itu akan mengganggu terkait dengan kualitas hidup, terutama di perempuan. Ya, oke, baik, next. Ya, jadi POP kita singkat ya, itu perut organ panggul sebagai salah satu penurunan abnormal atau herniasi organ-organ dasar panggul ya. Di situ ada tadi ada uterus, ada kandung kemih, dan juga ada anorektal. Ya, kita sebut sebagai kalau uterus itu turun dari uteri, kalau sistokel kita sebut sebagai penurunan dari kandung kemih. Kalau misalnya rektum kita sebut sebagai rektokel ya. Prevalensinya cukup tinggi, sekitar 40% setiap penambahan satu dekade usia wanita ya. Jadi semakin tua dia semakin beresiko. Kemudian salah satu literatur menyebutkan bahwa prevalensi sekitar 37
33% maaf, dan juga sekitar 26% adalah profil organ panggul dari yang distribusi dasar panggul tersebut. Next. Ya, kita kembali ke preklinik ya. Ini kita ngulang aja konsepnya bahwa kalau dari dasar panggul itu dia terdiri dari tulang, kemudian ada otot-ototnya, dan juga terdiri juga dari beberapa ligamentum. Yang berperan penting di sini adalah satu adalah levator ani ya. Levator ani terdiri dari 3, ada musculus puborectalis, kemudian ada iliococcygiosus, dan juga ada musculus dari iliococcygiosus ya. Oke. Kemudian tulangnya yang berbentuk ada tulang pubis, kemudian ada tulang sacrum, coccyx, dan juga ada tulang ili di situ. Oke, next. Ya, jadi kalau kita ibaratkan dasar panggul tuh seperti dia mangkok ya. Jadi mangkok di mana dia adalah suatu wadah yang menahan 3 organ utama tadi. Ya, jadi di situ tadi selain ada tulang, kemudian ada otot-otot, dan juga di situ ada peritoneum, ada fascia yang menggantung ototnya supaya dia bisa bekerja dengan baik. Dan juga ada membran perineum, dan juga ada dari badan perineum yang membantu ligamen dan otot-otot tadi dia bekerja sesuai dengan fungsinya. Next, boleh. Ya, ini tadi saya disebutkan bahwa salah satu otot yang penting di dasar panggul adalah otot levator ani. Ya, levator ani itu terdiri dari 3 tadi ya, ada pubococcygiosus, puborectalis, dan juga iliococcygiosus. Next, boleh. Kemudian ini teori yang sangat ngetop ya di bidang urogynekologi yang mendasari bagaimana organ-organ kita itu, terutama organ-organ dasar panggul itu berada masih di atas hiatus, genital hiatusnya. Jadi ada penggantungnya, ada 3 level. Level 1 adalah level apikal, dia yang biasa menggantung uterus dan juga serviks supaya dia tetap di atas. Itu adalah dari kompleks sacrouterina dan juga ligamentum dari cardinale ya. Kemudian di bagian level 2 itu dia yang menggantung vagina, kemudian nanti ada juga membantu supaya kandung kemih itu tetap berada di atas. Itu adalah dari tendon ya, ada 2 tendon utama, yaitu adalah tendon arcus tendinus fascia pelvis yang di bagian atas, dan ada arcus tendinus rectovagina yang dia di belakang ya, seperti itu. Dan level 3 ini juga yang penting, itu biasanya dia rusak kalau misalnya persalinan ya, karena ibu wanita kan biasanya kan dia hamil kan bersalin, itu biasanya rusak adalah level 3 itu. Nah, itu biasanya rusak adalah diafragma, kemudian ada membran perineum, dan juga ada badan perineum atau perineal body kita sebutnya. Next. Ya, ini kalau kita bayangkan kayak kasur gantung ada di lautan atau di gunung ya, jadi kayak hammock gitu. Jadi organ-organ dasar panggul itu dia digantung oleh beberapa struktur. Seperti tadi tulangnya itu dia sebagai tiangnya ya, kemudian talinya itu adalah dari ligamentum juga tendon-tendonnya tadi ya. Tadi ada ATFP, ada ATLA, nanti juga ada ligamentum pubouretalis ya, ada fascia rectovagina, fascia versicalis. Nah, itu dia berfungsi sebagai penggantung supaya tadi 3 organ tadi dia tetap berada di posisi yang normal. Next, boleh. Ya, ini seperti kita belajar kembali lagi kayak fisika ya. Jadi ada sebutnya integral teori ya. Di situ saya lihat ada gambar skematik bahwa kayak kandung kemih, uterus, dan juga rektum itu dia berada di posisi yang normal kalau organ-organ supportnya bekerja dengan baik ya. Jadi tadi ada, kita sudah bahas tadi, ada otot levator ani, kemudian tuh di samping-sampingnya tadi kayak hammocknya tadi ada si pubourethralis, dan juga ada fascia rectovagina dan juga fascia versicalis. Nah, itu dia fungsinya dia sebenarnya adalah untuk menarik organ-organ tersebut dia berada di tempatnya ya. Jadi dia akan tertarik ke depan, ke arah ke arah kranial, ke arah tulang pubis, kemudian ke arah belakang, ke arah tulang koksik, dan ke bawah ya. Sehingga tadi posisi dari uterus, kemudian vesika, dan juga rektum itu dia tidak turun di genital hiatal. Next, boleh. Ya, terus ada teori lagi menunjukkan bahwa seperti boat on the dock ya, jadi seperti kayak kapal yang digantung di dermaga ya. Jadi kalau kita bisa ibaratkan itu kapal itu sebagai uterus ya, atau organ dasar panggul, kemudian talinya itu adalah tadi ya, ligamentum, kemudian si fascianya, dan air dan juga tanah itu adalah otot levator aninya tadi ya. Jadi kalau misalnya
ada kerusakan di kedua fungsi tadi, ya misalnya nih kalau misalnya otot elevator andinya rusak tuh, nah itu pasti lama-lama talinya akan kendor tuh, karena dia nggak akan kuat menggantung kapalnya. Nah, lama-lama kendor dia akan turun, ya. Atau kalau misalnya dia ototnya masih bagus tapi ternyata talinya sudah lemah, nah itu lama-lama ototnya juga akan nggak bisa menahan, ya, karena dengan penuaan sendiri dia akan mengurangi massa dari otot tersebut sehingga akan terjadi penurunan dari dasar panggul tersebut, ya. Oke, next. Ya, kita ke intinya, ya. Jadi POP itu ada 3 organ yang utama yang turun, ya. Ada yang namanya prolapse organ panggul atau prolapse ureteri, kemudian ada sistokel dan juga rektokel. Next. Ya, kalau misalnya tadi yang turun ada uterus, kita sebut sebagai prolapse ureteri. Kalau misalnya yang turun adalah kandung kemih, kita sebut sistokel. Sedangkan kalau misalnya yang turun rektum, kita sebut rektokel, ya. Jadi saya sebut dari 3 kompartemen, ya. Kompartemen apikal, kompartemen anterior, dan kompartemen dari posterior. Itu tergantung dari organ yang turun tersebut. Next, boleh. Ya, gejala klinisnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah biasanya benjolan, kemudian ada gangguan berkemih, kemudian ada gangguan defekasi, dan yang terakhir ada biasanya adalah gangguan seksual. Itu biasanya dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan gejala prolapse organ panggul tadi. Oke, next. Kemudian untuk kita mendiagnosanya, klasifikasinya ada bermacam-macam. Ini yang dari yang paling tua, ya, dia sudah tidak kita pakai lagi, tapi kita pakai sebagai sejarah, ya. Jadi Baden-Walker itu kita ada 4 derajat, ya, dari yang non-prolapse sampai yang maksimal derajat 4. Next. Dan ini sekarang kita pakai klasifikasi untuk mendiagnosa dari POP, itu kita menggunakan namanya Popke system, ya. Jadi ini dikembangkan oleh BAMS adalah tahun 1960-an itu sebagai supaya kita bisa mengkuantifikasi diagnosa itu dengan baik dan benar, karena dulu tuh mereka tuh nggak punya yang namanya foto. Jadi cara membayangkan itu dengan kita membuat suatu 5 titik seperti ini, ya, seperti itu. Next. Oke, ya, untuk patofisiologi sendiri tadi sudah kita jelaskan. Kalau kita sudah paham anatominya, fisiologinya, kita kalau belajar tentang patofisiologi mungkin agak lebih gampang, ya. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya kompartemen anterior tadi itu yang turun biasanya itu adalah vesika. Nah, itu tadi yang menggantung biasanya adalah fascia cervicalis, kemudian ada ATFP, ya, dan di situ juga ada fascia endopelvic dan juga otot elevator ani, ya. Jadi kalau misalnya di situ ada kelemahan, entah itu karena proses penuaan, entah itu karena menopause, entah itu karena dia proses persalinan, ya, atau mungkin karena dia obesitas, nah itu akan berpengaruh terkait dengan faktor-faktor tersebut, ya, sehingga fungsinya akan melemah dan akhirnya dia akan berkurang kerjanya, sehingga nanti akan melemahkan dari otot-otot dasar panggul tersebut, sehingga akan turun tuh seperti itu. Maka biasanya kalau turun, biasanya yang turun adalah kandung kemih atau seperti sistokel. Next. Kalau kompartemen tengah itu yang turun biasanya adalah si uterusnya atau serviksnya, ya. Itu biasanya kelemahannya biasanya di kompleks dari uterina dan juga kardinale, ya. Jadi kayak cincin seperti itu kalau dia melemah, ya, entah itu karena mungkin proses tadi saya sebutkan adalah operasi, ya, misalnya dia pasca histerektomi itu kita nggak gantung tunggul vaginanya ke ligamentum sacrouterina, lah itu pasti akan lemah, ya. Kemudian tadi ATFP juga bisa melemah, atau elevator juga bisa melemah. Nah, itu kalau misalnya dia lemah, ketiga faktor tersebut juga akan menyebabkan turunnya dari kompartemen tengah atau kita sebut prolapse uteri. Kalau yang posterior atau yang rektum itu biasanya tadi gangguannya di membran perineum dan juga dari dari badan perineum atau perineal body-nya. Nah, itu biasanya kalau misalnya pasien-pasiennya pasca persalinan yang multipara, atau dia biasanya robekannya derajat 3-4 kalau bersalinnya, atau menggunakan vakum forceps tuh. Nah, itu pasti dia akan membuat rusaknya dari bagian belakang atau posterior yang biasanya utamanya adalah di perineal body atau membran perineum dan juga elevator ani. Oke, kemudian, nah ini biasanya kalau misalnya yang ini faktor risiko yang ini biasanya pada pasien-pasien yang muda nih, ya. Saya juga pernah nemu nih pasien usia 21 tahun seperti itu, belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, tapi dia sudah turun peranakan. Nah, itu biasanya ada kelainan kolagen, ya. Jadi kolagen itu kalau kita bisa tinjau lagi secara histologinya, itu dia dibagi jadi
ada 3 ya, kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3. Kalau 1 itu biasanya dia yang untuk kekuatan strukturalnya, sedangkan tipe 3 itu dia yang lebih elastik ya. Nah, itu kalau misalnya ada kelainan di situ, ada gangguan, misalnya ada perubahan dari komposisinya, nah itu biasanya akan menyebabkan turunnya organ panggul tadi ya. Atau biasanya kalau ada pasien-pasien menopause ya, jadi kolagen ini dia dipengaruhi oleh estrogen ya. Kalau misalnya estrogennya turun, maka remodeling dari kolagen tadi akan terganggu ya. Jadi dia dari proses pembentukan remodelingnya atau dia proses apoptosisnya akan terganggu sehingga akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu akan menyebabkan turunnya dasar panggul tadi. Ya, ini adalah faktor-faktor risiko yang bisa kalian cari nanti kalau misalnya pada pasien-pasien POP ya. Jadi ada kelainan genetik, tadi biasanya karena ada gangguan kolagen tadi, kemudian ada menopause, kemudian obesitas, kemudian paritas kalau misalnya dia melahirkannya banyak gitu ya. Kemudian ada penuaan dan juga required operasi, biasanya operasi histerektomi. Oke, nah ini kalau misalnya pasiennya hamil nih, kalau hamil itu biasanya dia terkait dengan tekanan intraabdominal ya. Jadi tekanan abdominal itu yang berlebihan, dia biasanya akan membuat beban dari tadi ya, struktur ligamen, kemudian otot levator ani, itu akan terjadi suatu permasalahan di situ. Jadi dia akan teregang lebih dari maksimalnya sehingga terjadi kerusakan. Nah, lama-kelamaan dia pasti akan melemah ya. Kemudian juga ada suatu hormon relaksin di sini yang menyebabkan melemahnya jaringan ikat sehingga kekuatan otot panggul juga akan melemah. Nah, ini dampak persalinan ya. Jadi ketika ya kelas 1, kelas 2 itu kan kepala itu kan masih akan melewati itu ya kayak sias, kemudian vagina segala macam. Nah, itu ketika dia teregang secara maksimal terutama pada kelas 2 itu biasanya otot levator aninya dia bisa terjadi kerusakan atau tersebut sebagai avulsi, dia lepas dari oligoinsersinya ya. Kemudian tadi juga akan melemahkan dari fascia-fascia yang sudah kita bahas tadi ya, fascia rectovagina, kemudian badan perineum dan juga fascia cervicalis. Oke, ini adalah bagian-bagian yang mungkin akan injury atau rusak ketika terjadi proses persalinan ya. Jadi ada bagian hamoknya tadi ya, penggantungnya, ligamentumnya, kemudian ada ATFP atau ada kerusakan di bagian posterior di bagian fascia pulpus cervical juga rectovaginalis, atau di bagian depannya ya di ATFP dan juga ligamentum cardinalenya. Nah, ini bagian-bagian yang mungkin akan cedera ketika terjadi proses persalinan. Oke, kalau usia tadi hubungannya dengan proses apoptosis ya. Jadi semakin tingginya usia itu proses apoptosis akan semakin meningkat ya. Jadi otot-otot itu kan dia akan terjadi sarkopenia, itu masanya akan berkurang tapi remodelingnya tidak terjadi sehingga terjadi ketidakseimbangan, maka otot-ototnya akan melemah. Kemudian kalau menopause biasanya terkait dengan hormonal, kekurangan estrogen, tadi sudah kita bahas ya, jadi akan melemahkan ligamen dan otot-otot dasar panggul. Ya, ini gambar skematiknya saja. Kalau misalnya penuaan itu akan menyebabkan dari POP ya, jadi terjadi suatu pelemahan dari ligamentum cardinale, kemudian perubahan dari sudut levator ani ya, kemudian terjadi suatu proses dari gangguan remodeling dan juga apoptosis dari otot dan juga ligamen sehingga terjadi kelemahan dari ketiga struktur tersebut. Oke, kalau misalnya pasien-pasiennya itu obesitas atau dia punya riwayat TB lama, COPD, nah itu biasanya hubungannya sama peningkatan kronis dari tingkatan intraabdominal ya. Jadi ketiga faktor risiko tersebut tadi akan meningkatkan atau menyebabkan peregangan yang secara terus-menerus ya. Kalau tadi kita lihat di gambar yang buat underdog tadi, kalau misalnya terjadi beban yang terlalu lama, nah itu lama-lamaan ototnya, ligamentumnya akan melemah juga sehingga terjadi penurunan dari organ dasar panggul tadi ya. Ya, sebagai kesimpulan ya, jadi suatu POP itu sebenarnya bisa terjadi karena multifaktorial ya. Jadi dari faktor risiko yang mungkin bisa kita cegah dan tidak bisa dicegah ya. Misalnya kalau dicegah tuh misalnya tadi obesitas, kehamilan ya, atau misalnya dia batuk lama gitu ya. Nah, itu bisa kita cegah nih. Atau nggak bisa kita cegah, misalnya kayak penuaan. Bisa dicegah nggak penuaan? Nggak bisa ya. Atau menopause gitu, menopause nggak bisa kita cegah juga. Atau mungkin dia ada kelainan genetik ya. Mungkin ada yang mau ditanya? Ya, silahkan. Ya. Terkait prolapse abdominal ini, apakah ada langkah atau usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya prolapse abdominal atau meminimalisir dari faktor risiko?
Oke, pertanyaannya bagus ya, kritis ya. Ya, tentu saja banyak sekali beberapa cara yang mungkin bisa kita berikan kepada pasien ya. Kita sebut sebagai mungkin pencegahan atau terapi konservatif ya. Jadi pada pasien-pasien yang tadi dengan mungkin faktor risikonya sudah terjadi peradangan panggul, tentunya kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah satu, perubahan gaya hidup. Ya, jadi pada pasien-pasien yang mungkin obesitas ya, kita edukasi pasiennya untuk turunkan berat badan, olahraga aktif gitu ya. Terus kemudian dia harus bisa kita edukasi terkait dengan senam Kegel ya. Jadi kita kuatkan otot dasar panggulnya ya. Jadi senam Kegel itu ada dua macam ya. Ada yang kita menguatkan otot-otot yang fast twitch atau yang fase cepat, dan slow twitch yang fase lambat ya. Jadi yang fase cepat itu biasanya kalau dia fungsinya untuk kita menguatkan otot dasar panggul kalau misalnya terjadi suatu perubahan yang mendadak, misalnya dia batuk, tertawa, bersin, atau dia ada sesuatu mendadak seperti itu biasanya kita kuatkan dengan yang fast twitch ya. Itu biasanya pasiennya kita suruh menguatkan seperti mau menahan pipis, BAB, menguatkan otot dasar panggul atau vaginanya itu selama 2 detik, kemudian 5 detik istirahat ya. Sedangkan yang slow twitch itu berguna untuk yang misalnya dia untuk kesehariannya, jadi fase dia seperti fase istirahatnya. Jadi kita edukasi untuk misalnya dia menahan selama 5 detik dan 5 detik untuk mengencangkan, 5 detik untuk istirahat seperti itu. Dan biasanya kita edukasi kita lakukan selama 10 kali repetisi ya, 10 repetisi, dan dilakukan sebanyak 4-5 kali sehari itu. Dan itu biasanya baru bisa kita lihat hasilnya itu selama 3 bulan ke depan ya, seperti itu ya. Ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Ya, perkenalkan dokter, saya Cinta, mengizinkan bertanya terkait dengan bagaimana untuk pendekatan obstetrik pada pasien dengan hamil tapi pasien dengan prolapsi organ panggul gitu, persalinannya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang penelitian sekarang itu, kajian sekarang itu lebih banyak kita menelaah terkait dengan bagaimana kita menentukan model prediksi supaya pasien-pasien yang sudah hamil, pasien-pasien yang partus itu kita bisa deteksi lebih awal untuk supaya ini resiko terjadi POP nggak sih gitu. Apa sih bisa kita cegah? Nah, itu sudah banyak sekali ya. Yang pertama tentunya kita melakukan pemeriksaan awal baseline. Jadi bisa aja pasien-pasien yang lagi hamil itu kita periksa yang namanya pemeriksaan fisiknya, kita periksa apa sudah terjadi perubahan dari pelebaran genital hiatus ya, kita bisa periksa dari panjang PB dan juga panjang perineal body atau juga genital hiatusnya kita ukur pada saat POPKI seperti itu. Itu kita bisa ukur kekuatan dari tonus levator ani dan juga tonus sphincter aninya kita ukur. Itu karena itu sebagai salah satu risiko terjadinya otot dasar panggul tadi ya. Atau yang terbaru kita bisa melihat dengan pemeriksaan USG ya. Jadi kalau USG biasanya kita periksa buat kehamilan, kalau di uroginekologi kita bisa periksa namanya USG dasar panggul. Di situ kita bisa lihat struktur tadi, struktur dari levator aninya, kita lihat ada avulsia atau tidak. Kemudian kita bisa melihat ada probabilitas atau tidak, seperti itu bisa kita lihat dari USG dasar panggul tadi ya. Jadi kalau misalnya terus ya kita usahakan persalinannya tidak lama. Jadi karena penyebab POP itu biasanya kalau persalinannya satu lama, kalau duanya lama, kemudian dia menggunakan alat ya, vakum forceps, dan kemudian biasanya dia ruptur perineumnya derajatnya tinggi. Nah, itu bisa kita cegah di situ. Atau bayinya terlalu besar, entah itu makrosomi atau mungkin kepalanya besar. Nah, itu berarti edukasinya ya pastinya jangan terlalu banyak makan manis ya. Jadi jangan terlalu obesitas hamilnya. Terus kalau misalnya memang dari USG obstetrik kita lihat bayinya makrosomi, ya kita jangan sarankan untuk kelahiran pers vagina ya. Jadi kita sarankan untuk kelahiran yang lain seperti itu ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin cukup sekian ya materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga proses sertifikasi dosen ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.